Sampai salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan dalam channel ini. Di pagi hari yang indah ini saya akan menyuguhkan renungan yang berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Jangan lupa tetap stay at home. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita gereja Katolik merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Biasanya pada pesta ini di negara kita tercinta Indonesia, hal itu masih diperingati dan dijadikan hari libur nasional. Mungkin saat ini kita tidak mengalaminya, tidak merasakannya karena kita sudah lama berkarantina di rumah. Di tempat lain, Hari Raya Kenaikan Tuhan dianggap tidak terlalu penting dan bukan sebagai hari libur. Ada sebagian teolog melihat Hari Raya Kenaikan Tuhan tidak sebegitu penting. Ada sebagian yang meragukan dan menolak peristiwa tersebut dan menganggapnya hanya sebagai karangan atau dongeng dari gereja mula-mula. Alasannya bahwa hal itu tidak tertulis dalam keempat Injil. Namun yang pasti, kisah kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukan sebuah dongeng, bukan sebuah cerita rekayasa, tetapi sebuah fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga juga merupakan peristiwa sejarah dalam arti benar-benar terjadi dan disaksikan langsung oleh para muridnya sendiri. Kenaikan Tuhan Yesus adalah suatu misteri iman yang tak dapat ditangkap dengan indera manusia. Tuhan Yesus tidak hanya berhenti pada menampakkan dirinya yang bangkit saja, tetapi kenaikannya ke surga pun mesti disaksikan oleh para muridnya. Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa kisah kebangkitan dan kenaikannya adalah sebuah fakta yang benar-benar terjadi, disaksikan dan diyakini oleh para muridnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Di dalam bacaan pertama hari ini, penulis Lukas menjelaskan sedetail mungkin tentang kisah kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menegaskan akan fakta kebangkitan. Lukas menegaskan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan satu kesatuan dengan kematian dan kebangkitan. Pada awal Lukas menulis, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia pertama." Lukas tidak hanya menulis sengsara, wafat, dan bangkitnya Tuhan Yesus, tetapi sampai pada hari Ia terangkat ke surga. Kisah kebangkitan Yesus merupakan satu fakta sejarah dan bukan ilusi semata, bukan dongeng, juga bukan karangan. Tuhan Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para muridnya dengan banyak tanda sebagai bukti bahwa Dia hidup. Hal itu mengantisipasi adanya orang-orang yang meragukan dan menolak kebangkitan tersebut. Penampakan diri dalam waktu yang cukup lama, yaitu selama 40 hari, dan kepada orang yang berbeda-beda, tentu jauh dari tuduhan sementara orang bahwa itu adalah halusinasi atau rekayasa. Dengan demikian, kita melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi bukti selanjutnya bahwa Tuhan Yesus yang mati itu benar-benar telah bangkit. Karena hanya orang yang sudah bangkit yang dapat naik ke surga. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan tidak akan pernah ada kenaikan. Jadi, Tuhan Yesus bukan saja bangkit dari kubur,
tetapi juga naik ke surga. Tuhan yang bangkit dan naik ke surga hanya ada di dalam kekristenan. Tetapi lebih dari itu, dia juga telah naik ke surga. Dia naik melampaui segala sesuatu. Dengan demikian, apa yang diberitakan selama 40 hari secara terus-menerus, yaitu tentang kerajaan Allah, bukanlah sebuah ilusi, bukanlah sebuah mimpi, tetapi itu adalah sebuah kenyataan, sebuah fakta. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, itulah yang dia lakukan, dan dia sedang menuju ke sana. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia berjanji bahwa para muridnya akan menerima kuasa dan mereka akan menjadi saksinya di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Artinya, pesan perintah terakhir yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum kenaikannya ke surga adalah agar mereka menjadi saksi. Syaratnya adalah mereka harus tetap tinggal di Yerusalem. Itu berarti pewartaan kabar gembira dimulai dari tempat tinggal mereka di Yerusalem, lalu meluas ke daerah Yudea dan Samaria hingga ke seluruh bumi. Dengan demikian, tidak ada daerah atau kota di mana Injil tidak diwartakan atau diberitakan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan betapa pentingnya tugas memberitakan Injil. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para muridnya untuk pergi memberi kesaksian tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa manusia. Tugas itu wajib dilakukan karena mereka adalah saksi dari semuanya. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan langsung bagaimana Mesias menderita, wafat, dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sebelum menjadi saksi, mereka akan diperlengkapi dengan Roh Kudus yang mana akan diutus oleh Yesus Kristus dan Bapa-Nya. Tuhan Yesus bahkan berjanji bahwa Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi, di sini kita dapat temukan bahwa penginjilan bukan sesuatu yang boleh ada atau tidak. Tugas memberitakan Injil yang diberikan oleh Yesus Kristus sebagai sebuah kewajiban bagi kita orang percaya. Tugas ini diberikan kepada kita semua yang telah dibaptis. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Kalau Kristus tidak naik ke surga, maka tidak ada kekristenan, tidak ada Katolik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bukan hanya simbolis saja untuk diperingati dan dirayakan bersama umat Kristiani, tetapi sesungguhnya salah satu proses penyelamatan manusia oleh Allah dan sekaligus memberikan tugas dan tanggung jawab kepada orang percaya, di mana kita sebagai orang beriman yang mengaku percaya dan beriman kepada Kristus harus melanjutkan misinya di tengah dunia untuk memberitakan kabar kerajaan surga kala dekat dan keselamatan kepada semua orang, teristimewa bagi mereka yang mau menerimanya. Orang Kristen dan gereja ada bukan saja untuk menikmati keselamatan dari Kristus saja, melainkan juga menjadi saksi-saksi Kristus. Sebagai saksi-saksi Kristus,
Kristus tentu telah melengkapi kita dengan kuasa. Kita diutus untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah telah datang ke dunia dengan penuh kuasa, dan bahwa Kristus yang bangkit dan hidup itu kini ada bersama dengan kita para pengikutnya dan bekerja melalui kita. Tidak selalu mudah menjadi orang Kristen saat ini, tetapi hal itu tidak berarti kita melepaskan diri dari menjadi saksi Kristus. Siapapun kita, dimanapun kita, sebagai orang Kristen, kita semua mempunyai tugas yang sama, yakni menjadi saksi wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus, dan menjadi saksi hidup Yesus yang berbalas kasih. Merayakan kenaikan Tuhan ke surga berarti juga menerima perintahnya. Perayaan ini juga berarti perayaan penerimaan tanggung jawab untuk menjadi pewarta Injil. Tuhan meminta kita untuk pertama-tama menjadi pewarta kabar gembira di tempat tinggal kita masing-masing, di dalam keluarga kita, barulah ke masyarakat, hingga meluas ke seluruh dunia. Kita diutus oleh Kristus untuk memberikan kesaksian tentang iman yang hidup, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan kita, agar semakin banyak orang mengenal Kristus. Tidak usah takut dan malu menjadi pewarta Injil, karena Kristus telah berjanji bahwa melalui Roh Kudus Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kehadiran Kristus di tengah kita orang beriman tidak berakhir dengan kenaikannya ke surga, karena Ia akan mengutus Roh Kudus-Nya, dan oleh kuasa Roh Kudus itu Kristus tetap hadir dan dekat dengan kita. Kristus hadir dalam doa-doa kita, dalam firman-Nya, dalam wajah-wajah orang beriman, dan dalam sakramen-sakramen. Kenaikan Tuhan Yesus tidaklah berarti kita berpisah dengannya selamanya. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha hadir. Meskipun Kristus telah naik ke surga, namun Ia tetap tinggal bersama-sama dengan kita. Hal ini ditegaskan oleh Santo Agustinus demikian: Yesus tidak meninggalkan kita ketika Ia naik ke surga. Meskipun di surga, Ia juga ada bersama kita. Kita diajak untuk tetap bersemangat di dalam melaksanakan tugas panggilan hidup kita. Dikala kita menghadapi tantangan, dan tantangan itu terasa berat, kita tetap melakukan tugas kita dengan mata selalu tertuju kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah bersama Bunda Maria kita arahkan pandangan kita ke surga, dan kita memuji Tuhan atas rencananya yang indah bagi kita. Sebab Tuhan Yesus yang telah bangkit, telah naik ke surga, tidak meninggalkan kita, tetapi untuk menyediakan tempat bagi kita. Semoga kita pun memiliki kerendahan hati seperti para rasul, untuk melibatkan Bunda Maria dalam doa-doa kita menantikan Roh Kudus. Dengan dukungan doa Bunda Maria, semoga kita pun dapat mengalami apa yang dialami oleh para rasul, yaitu curahan Roh Kudus yang mengubah hidup kita secara total. Amin. Selamat pagi. Selamat merayakan pesta kenaikan Tuhan. Jaga kesehatan dan tetap stay at home. Satu, Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih,
Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman